Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bahari Yawan Muslim. Melalui video pembelajaran singkat ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mata pelajaran IPS kelas 7 semester 2 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita masuk ke materi. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Selain sebagai makhluk ekonomi, manusia berperan sebagai makhluk sosial. Peran ini tidak lepas dari fakta manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Contohnya, aktivitas seseorang yang membeli sayuran dan daging di pasar. Ia akan berinteraksi dengan pedagang melalui kegiatan jual beli. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di satu sisi, kebutuhan manusia tidak terbatas. Di sisi lain, alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Kesenjangan antara jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas itulah yang disebut kelangkaan. Oleh karena itu, setiap manusia hendaknya membuat skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidup. Manusia juga perlu bersikap bijak dan rasional dalam memanfaatkan sumber daya alam. Itu artinya, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip ekonomi. Yang pertama, kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Pada perkembangannya, kebutuhan manusia makin bertambah, sedangkan barang dan jasa serta sumber daya alam jumlahnya terbatas. Potensi sumber daya antara satu daerah dengan daerah lain juga berbeda. Ada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Ada pula daerah yang minim sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam ini akan mendorong terjadinya interaksi antar daerah. Interaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi jika pembangunan di suatu wilayah berkembang dengan baik. Akan tetapi, hingga saat ini ketersediaan sumber daya di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Tidak sebandingnya sumber daya dengan kebutuhan masyarakat, terjadinya bencana alam dan musibah penyakit seperti munculnya pandemi COVID-19 dapat menimbulkan kelangkaan. Pembahasan tentang kelangkaan tidak lepas dari ketersediaan sumber daya, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Sumber daya alam, kelangkaan SDA berkaitan dengan penggunaan sumber daya tidak terbarukan yang dieksplorasi terus-menerus. Sumber daya manusia, kelangkaan SDM berkaitan dengan banyaknya sumber daya manusia yang kurang terdidik, terlatih, terampil, dan kreatif. Sedangkan sumber daya modal, kelangkaan sumber daya modal disebabkan keterbatasan modal untuk melaksanakan kegiatan produksi. Yang kedua, kebutuhan manusia. Kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap barang dan atau jasa yang harus dipenuhi. Jika barang dan jasa tersebut tidak dipenuhi, akan memengaruhi kelangsungan hidup. Contoh, ketika ada orang sakit, orang tersebut membutuhkan obat. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup orang yang bersangkutan akan terganggu. Secara umum, kebutuhan manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut.
Yang pertama, menurut tingkat kepentingan atau intensitas. Yang kedua, menurut sifatnya. Yang ketiga, menurut waktu pemenuhan. Dan yang keempat, menurut subjek yang membutuhkan. Yang pertama, menurut tingkat kepentingan. Menurut tingkat kepentingan atau intensitas, kebutuhan dibedakan menjadi yang pertama, kebutuhan primer atau pokok, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia dalam rangka menjaga kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan primer yaitu makan, minum, pakaian, dan rumah. Kebutuhan sekunder atau tambahan yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan memengaruhi kelangsungan hidupnya. Contohnya telepon seluler, komputer, olahraga, hiburan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau mewah, yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi setiap orang. Kebutuhan ini disesuaikan dengan kondisi keuangan tiap-tiap orang. Contoh mobil mewah, pakaian merek terkenal, hiburan ke luar negeri, dan lain-lain. Nah, jadi demikian video singkat yang saya buat. Insya Allah di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya, menurut waktu pemenuhannya, dan menurut subjek yang membutuhkan. Jangan lupa materi yang saya sampaikan ini dicatat di buku tulis kalian, dan semoga ilmu yang saya sampaikan ini menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.